Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah yang mana oleh Allah masih memberikan kita pada malam yang penuh keberkahan ini kesempatan untuk kita dalami kembali agama kita. Kita mempelajari kembali hakikat tentang Allah, kita pelajari kembali ayat-ayat Allah, kita pelajari kembali sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai pedoman lentera yang menerangi jalan kita menuju Allah. Jamaah yang berbahagia, pertemuan yang lalu kita berbicara sedikit panjang lebarnya tentang istiqamah, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengatakan jalan menuju Allah itu jalan yang terjal, jalan yang panjang. Jalan kita menuju Allah, menuju hidayat Allah itu sangat panjang. Dan kita berjalan di atasnya bagaikan kura-kura. Itu kata Syekh Albani rahimahullah. Jalan panjang, kita berjalan bagaikan kura-kura. Kita berjalan pelan, bacut. Tidak penting kapan kita sampai di ujung jalan. Yang paling penting kita terus berada di atas jalan. Jadi tidak penting kapan kita sampai di ujung jalan. Para sahabat sudah dahulu mendahului kita dengan unta-unta yang kuat, dengan kenderaan yang kuat, tapi kita masih berjalan dengan himar, keledai yang lemah, yang sakit. Ini tidak penting. Yang paling penting harus selalu kita pastikan kita masih di atas jalan hidayah. Maka kita menghadiri majlis ilmu, kita menuntut ilmu, mencari di mana majlis ilmu dengan tujuannya kita mencari tariqul irsyad, jalan hidayah, supaya kita tidak tergelincir nantinya dari jalan hidayah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi pada pertemuan yang lalu juga kita menyebutkan bagaimana gesiknya syaitan dan iblis. Di setiap persimpangan jalan dia menunggu kita yang tersesat. Kita yang tersendiri tersesat dari jamaah itu langsung disambut oleh iblis, disambut oleh syaitan. Menariknya saya pernah mencari satu pembahasan dan saya mendapatkan rupanya para ahli ilmu tidak pernah berbicara tentang pembahasan ini. Syaitan tidur atau tidak? Ini pernah dengar tidak? Syaitan itu tidur atau tidak? Kenapa tidak pernah kosong dia menggoda dan merayu kita sehingga kita keluar dari jalan Allah? Tidur enggak syaitan? Tidur? Tidak tidur. Yang lucunya pembahasan ini saya tidak pernah dapatkan para ahli ilmu yang berbicara secara ilmiah dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang ada perkataan Imam Auza'i, beliau mengatakan wa idza nama fastarah. Kalau syaitan itu tidur, tentunya dia sudah beristirahat. Dan tentunya kita juga beristirahat dari godaannya, tapi kita tidak pernah beristirahat dari godaannya. Seolah-olah beliau ingin mengatakan syaitan itu tidak tidur. Kalau kita tahu jamaah yang berbahagia, barangkali yang dimaksud dengan syaitan yang tidak tidur itu iblis yang sudah ditangguhkan ajalnya. Ila ajalin musamma, ditangguhkan ajalnya. Dia tidak akan mati sampai datang kehendak Allah. Ini menariknya. Musuh kita mubin, nyata. Sifatnya semua penuh dengan kenyataan. Besok tidak bisa di hari kiamat kita jadikan hujjah kalau syaitan sudah menyesatkan saya. Itu tidak bisa. Ini bukan hujjah kita dengan Allah. Syaitan sudah mengeluarkan saya dari jalannya. Itu bukan hujjah. Musuh kita nyata, jelas. Mau kita pukul, tidak bisa.
Innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Syaitan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat syaitan. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Mau kita pukul tidak bisa. Mau kita cerca, kita caci. Apa ada yang lebih kasar dibandingkan cacian Allah untuk syaitan? La'anahullah. Laknat Allah. Tapi laknat saja tidak berefek, apalagi cacian kita. Kita pukul tidak bisa. Mau kita matikan, dia ditangguhkan ajalnya. Kita tidak ditangguhkan ajalnya. Semua perangkapnya, dia sudah mempelajari semua perangkap-perangkap manusia sehingga dia tergelincir. Jamaah rahimani rahimakumullah, artinya mencari jalan hidayah itu satu keperluan dan satu keharusan. Jamaah yang berbahagia, ketika kita berbicara an-nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, kita menyebutkan pada pertemuan itu Allah cuma menyebutkan satu sifat. Sifat jiwa yang tenang itu radiyah mardiyah. Dia itu meridai. Sifatnya ridha terhadap ketentuan Allah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu pembahasan lain yang bisa kita katakan contoh kecil daripada keridhaan kita terhadap ketentuan Allah. Yang kita maksud dengan pembahasan kita ini tawakal. Lafaz seringkali kita dengar. Perintahnya dalam Al-Quran lebih dari 20 ayat yang berbicara tentang perintah tawakal. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kalau kalian orang mukmin, maka tempat kalian bertawakal, menggantungkan seluruh kebutuhan kalian itu cuma satu Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Maka bertawakallah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin. Kalau kalian itu orang mukmin. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang sudah menjadikan Allah tempat bergantungnya, maka cukup untuknya dibandingkan apapun setelahnya. Jadi kita tidak perlu apapun kalau kita sudah menggantungkan semuanya kepada Allah. Kalau anda jumlahkan, wa ni'mal maula wa ni'mal wakil, Allah itu sebaik yang kita wakilkan, sebaik yang kita limpahkan semua urusan kita. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah samad, as-samad yang tidak berongga. As-samad tempat bergantung. Semua makhluknya bergantung kepada Allah. Semua makhluknya berongga dan punya kebutuhan. Samad cuma Allah. Tempat bergantung Allah. Semuanya Allah. Jamaah yang berbahagia, menariknya kita lebih perhatian tentang taharah. Bersuci, kita perhatian luar biasa. Kalau tadi kita salat, semua kita bersuci. Tidak ada yang meninggalkan bersuci. Kalau ketika tertimpa dengan najis, kita berusaha mati-matian untuk kita hilangkan najisnya. Secara syar'i kita hilangkan, secara duniawi pun kita merasa jijik dengan yang namanya najis. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau bersuci dan menghilangkan najis itu perintah. Tapi perintahnya tidak sebanyak perintah untuk bertawakal kepada Allah. Yang kita berikan perhatian rupanya perintah Allah, tapi perintahnya sedikit. Yang justru yang luput dari perhatian kita ini ada satu perintah Allah, perintah itu lebih besar. Apa perintah Allah? Itu tawakal. Perintah bertawakal. Imam Ahmad mengatakan tawakal amalul qalb. Bertawakal itu amal hati. Jadi ini bukan saya cuma bisa bicara mengatakan saya sudah bertawakal. Saya bertawakal kepada Allah. Insya Allah kita orang bertawakal. Ataupun anggota badan saya mengatakan kami bertawakal. Ini tidak bisa. Tawakal itu bukan lisan, bukan kerjanya lisan. Tawakal itu bukan kerjanya anggota badan, tapi tawakal itu kerjanya hati. Jadi kita tidak bisa mendakwakan orang lain tidak bertawakal. Sama seperti kita tidak bisa mendakwakan saya ikhlas dan orang lain tidak ikhlas, ataupun orang lain ikhlas. Ini semuanya kerja hati. Amalul qalb. Para ulama ketika berbicara tentang tawakal, mereka mendefinisikan tawakal itu dengan i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madarrah. I'timad al-qalb, kita gantungkan hati kita. Ini upayanya jauh sekali jemaah. Bukan semena-mena kita bisa menggantungkan hati kepada Allah. Ini target ujung jalan yang harus kita tempuh. Hati kita ini terpaut dengan Allah. Kita gantungkan hati kita cuma kepada Allah dalam setiap memperoleh kemaslahatan ataupun menolak kemudaratan. Itu tawakal.
Perintahnya banyak, lebih dari 20 ayat yang secara langsung perintah untuk bertawakal. Artinya perintah itu wajib. Lebih dari 100 ayat yang berbicara secara tidak langsung perintah untuk kita bertawakal. Jadi kalau anda cari perintah yang lebih banyak dibandingkan tawakal, barangkali tidak ada, melainkan perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan tawakal sendiri bentuk daripada kita mentauhidkan Allah. Kalau ada perintah yang lebih banyak dibandingkan tawakal, itu perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan justru tawakal sendiri masuk ke dalam pembahasan kita mentauhidkan Allah. Ini jamaah, kita kadangkala materialistik. Semuanya kita kaitkan dengan sebab musabab. Kita kaitkan dengan unsur duniawi yang nyata. Ini nyata. Ini dokter fulan nyata. Obat fulan nyata menyembuhkan. Tapi kita lupa unsur musabbib yang menjadikan semua sebab-sebab itu aktif dan berhasil dijadikan sebab, Allah. Ini bahayanya. Kalau nilai iktimad kepada Allah itu kita tinggalkan, kita sudah syirik. Kalau kita menjadikan justru yang sebab, yang nyata, yang duniawi, yang fisik, yang material tadi kita kaitkan, itulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan, itu satu-satunya yang bisa membawa kemudaratan ataupun yang membawa kepada kemaslahatan, kita sudah mensyirikkan Allah. Tapi justru sebaliknya, kalau kita bertawakal, semuanya kita kaitkan kepada Allah, tapi kita tidak mengambil sebab, kita sudah mengkhianati Rasulullah. Ini jamaah penting kita pahami. Tidak ada tawakal, kita khianati Allah. Meninggalkan sebab, kita khianati Rasulullah. Artinya tawakal harus dibarengi dengan mengambil sebab. Ini saya ingin membacakan satu hadis. Dan satu hadis ini sebenarnya kenyataan dan hadis yang paling utama berbicara tentang tawakal. Hadisnya, hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar kalau berbicara tentang tawakal, barangkali beliau gambaran nyata dari bentuk tawakal kepada Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Ini coba kita pahami hadisnya betul-betul, kita hayati. Kalau anda kurang rezeki, tawakal solusinya. Kalau anda gundah, hidup anda tidak tenang, jiwa anda tidak tenang, tawakal solusinya. Coba sehari, 2 hari anda praktekkan kesempurnaan dari tawakal kepada Allah, anda akan merasakan jiwa anda akan lebih tenang. Kita perhatikan hadisnya. Dan anda selalu menghadirkan hadis ini dalam kehidupan anda. Dalam anda bekerja, dalam anda mencari rezeki. Ketika anda terjadi kemudaratan kepada anda, bagaimana solusinya? Coba jadikan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau itu artinya harful imtina, limtina. Dia tidak terjadi karena ada faktor lainnya tidak terjadi. Itu kalau. Kalau dokter datang, yang sakit tidak wafat. Artinya dokternya tidak datang dan yang sakitnya wafat. Itu kalau. Dia tidak terjadi, tidak wafatnya tidak terjadi karena tidak terjadi kedatangan dokter. Ini kalau. Kita diharamkan untuk membicara lau, seandainya ini semua pintu dari perangkapnya syaitan. Jangan buka pintu lau. Jangan nanti di hari kiamat, kalau dulu saya orang saleh, kalau dulu saya melakukan salat sunat, kalau dulu, ini semuanya pintu yang sudah tertutup. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau kalian, kata baginda Rasul, beriktimad, artinya menyandarkan semua urusan kalian itu hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar ketawakalan. Jadi bukan cuma sebatas tawakal. Hari ini jamaah, setiap makhluk pasti bertawakal. Tidak ada makhluk yang bisa mendakwakan dia tidak bertawakal kepada Allah, tidak ada.
Orang kafir juga bertawakal. Orang buat yang fujur, yang kefajiran, kejahatan, dia juga bertawakal. Seringkali kita mendengar orang fajir mau membuat kejahatan, dia mengatakan, dan dia mengharap di hatinya kalau Allah berikan dia kesempatan untuk membuat kejahatan. Artinya ada hubungan antara dia dengan Allah, dikembalikan juga kepada Allah. Orang kafir, mereka juga bertawakal. Maka tawakal ini pembahasan besar sekali. Semua makhluk harus bertawakal. Binatang harus bertawakal. Semua binatang harus bertawakal, mengembalikan urusannya kepada Allah. Tapi derajat tawakal bukan ditentukan demikian. Haqqa tawakkuli. Sebenar-benar tawakal itu tawakal dalam kebaikan. Maka Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Coba anda gambarkan, anda tegak berdiri, kuat, kokoh, luar biasa. Anda digambarkan rezeki yang diberikan kepada anda yang besar. Allah lebih dahulu memberikan rezeki kepada makhluk yang sangat lemah, burung. Bagaimana lemahnya burung? Anda lempar dengan satu batu, barangkali dia mati. Hampir banyak binatang yang mencari mangsanya dari jenis burung, makanannya burung. Lemah. Digambarkan dengan binatang yang lemah. Kalau bicara tentang sebab, barangkali dia bukan binatang yang cukup dan sanggup untuk melakukan sebab. Sebab mencari rezeki baginya sangat lemah, karena dia makhluk sangat lemah. Tapi Allah memberikan jaminan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan rezekinya kepada kalian seperti Allah berikan rezekinya kepada burung. Kita perhatikan bagaimana burung mencari rezeki dan bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Rasul mengatakan, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Taghdu berangkat di waktu pagi dalam kondisi khimas, perutnya kosong. Burung berangkat pagi, keluar dari sangkarnya, perutnya kosong. Wataruhu, dan dia pulang di waktu sore, khimasan, dalam kondisi perutnya kenyang. Ini makna tawakal yang harus betul-betul kita pahami. Ada dua unsur di sini. Tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Betul-betul bertawakal, menyandarkan urusan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa burung itu harus terbang pagi dan pulang sore. Kerja. Sebab burung harus pergi di waktu pagi, keluar dari sangkar. Ini mencari sebab. Coba anda bayangkan. Burung makhluk yang lemah. Lemah. Allah tidak memberikan permisalan di sini. Rasul tidak memberikan permisalan dengan harimau, dengan singa, dengan binatang-binatang buas yang ada di hutan. Tapi memberikan permisalan dengan seekor burung yang lemah. Apa yang dia lakukan? Sebab untuk mencari rezekinya, sebab cari rezekinya cuma satu, pergi dan pulang. Tidak ada bagaimana dia mencari rezeki. Sebabnya, sebab yang paling sedikit, sebab yang paling kecil yang bisa dilakukan oleh burung, dia pergi dan sorenya pulang. Dia mendapatkan rezekinya. Ini secara tidak langsung baginda Rasul ingin mengatakan kepada kita, tawakal itu nomor satu. Menyandarkan urusan kalian kepada Allah itu nomor satu. Mencari sebab itu nomor dua, walaupun sebabnya sebab yang sangat kecil. Harus kita cari sebab. Walaupun sebab kecil sekali untuk kita dapatkan rezeki, pegang sebabnya. Tapi jadikan urusan kita semuanya kita sandarkan kepada Allah. Ini tidak bisa. Kalau dua ini tidak sinkron, tidak bisa. Kalau kita perhatikan dari tabakat kedua, tingkatan kedua, para ulama sufi, ada salah satu yang bernamanya Dhanun. Ketika beliau berbicara tentang tawakal, beliau mengatakan tawakal itu khal'ul arba. Tinggalkan semua Tuhan selain Allah
wa qat'ul asbab. Tinggalkan semua sebab yang membawa kalian kepada rezeki yang kalian cari. Artinya jangan cari sebab, jangan usaha, kaitkan aja dengan Allah. Ini tidak sinkron dengan hadis Rasul. Tidak sinkron. Hadis Rasul apa? Tawakal itu nomor satu. Jadikan semua urusan kalian kepada Allah. Tapi sebab tetap harus kalian ambil, walaupun sebab itu sebab yang sangat kecil. Jadi kita umat yang bersungguh-sungguh, umat yang berusaha, betul-betul berusaha dengan kemaksimalan dia berusaha. Walaupun sedikit usaha dia perhatikan, ini kemungkinannya tidak bisa. Tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini kemungkinannya tidak mungkin. Kalau ada sedikit kemungkinan, ambil kemungkinan yang sedikit itu dan tawakal kepada Allah. Usaha. Justru Imam Ibn Abbas mengatakan, Allah menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya perbekalan yang terbaik itu ketakwaan. Bekal yang terbaik kalian itu takwa. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun di suatu musim haji. Rupanya ada masyarakat kami di Yaman. Sampai hari ini kita kenal, saya perhatikan masyarakat Yaman, tidak pernah saya dapatkan masyarakat yang tawakalnya melebihi masyarakat Yaman. Itu tidak pernah. Kalau kita pengusaha di sini, saking tidak tawakalnya, bisa jadi dia membenci kawan sejawatnya, baik lawan bisnis dalam usahanya. Dia benci luar biasa. Menariknya Pak, di kota Yaman, ibu kota Sana'a, kalau anda cari obat, itu satu jalan raya, luas sekeliling jalan raya, itu semuanya apotek. Kalau anda cari besi, seluruh jalan raya itu jual toko tempat penjualan besi. Sehingga di sana nyaman sekali kalau kita belanja. Tidak ada toko satu masuk toko samping, tidak ada toko samping masuk toko. Tapi kalau di kita tidak berani. Pengusaha kira-kira saya mau buka ini apoteker, oh di samping sudah ada. Nanti timbul kecemburuan sosial, timbul ini, timbul itu. Saya bertanya ke pengusaha di sana, Anda punya apotek luar biasa, tapi di samping Anda seluruh jalan raya sampai ujung ini semuanya apoteker. Sebelah sana, dari ujung sana sampai ke sini semuanya apoteker. Anda tidak takut kalau Anda tidak untung? Ini orang lari ke kawan-kawanan. Dia tertawa, sinis dia mendengar pertanyaan saya, Pak. Sinis. Allah, itu semua sudah Allah tentukan. Sebelum Allah ciptakan saya 50.000 tahun, Allah sudah tentukan rezeki saya. Sebelum saya dikandungi, dalam kandungan saya 4 bulan, para malaikat sudah menetapkan rezeki dan ajal saya. Saya terkejut mendengar. Saya coba masuk ke apoteker lain. Kira-kira ini di samping semuanya lawannya gitu. Lawan bisnisnya. Kenapa Anda buka di sini? Kenapa enggak cari jalan lain, masuk sedikit ke dalam supaya orang datang ke Anda, tidak datang ke tempat lain? Allah. Kita bantu kaum muslimin, kalau mencari jalan, dia cari di sini tempatnya. Kalau tidak ada di tempat saya, dia masuk ke toko yang kedua. Tidak ada toko kedua, masuk. Punya 25 pilihan, misalnya untuk apoteker saja. Begitu juga kebutuhan lainnya. Tawakal. Kalau kita perhatikan jamaah, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun untuk masyarakat Yaman. Untuk masyarakat Yaman. Asfahum quluban, yang paling bersih hatinya. Ini gambaran nyata, Pak. Kalau saya mengatakan saya orang Indonesia dan asli Indonesia, kita penuh rasa hasut dan dengki. Rasa hasut dan dengki. Proses pendidikan saya paling lama di Indonesia. Cuma 4 tahun saya di Yaman, saya dapatkan 4 tahun kompetensi pendidikan di Yaman, betul-betul kompetensi bersih. Saya dari Indonesia, SD, SMP, SMA, sampai pernah melanjutkan 2 tahun di 2 bahasa Arab di Jawa. Itu kompetensi, semuanya kompetensi kotor. Hati kita luar biasa. Jadi Anda maklumi, kalau rumah kita, Anda lihat dari luar, Masya Allah, tapi masuk di dalam tidak ada perabot. Rumahnya kosong, rumahnya kotor. Kalau Anda lihat, Masya Allah, istananya bagus sekali. Tapi Anda masuk di dalam, itulah tipikal kita. Filsafat hati kita seperti itu. Bukan Anda, saya juga demikian. Kompetensi kita kotor. Tapi kalau Anda di Arab, pernah lihat Anda rumah Arab, coba Anda set di Google. Rumah Arab, lihat dari luarnya,
Tidak ada warnanya, tidak ada catnya, cuma kotak-kotak yang berdiri. Kecil kotak, sempit-sempit kotaknya. Tapi kalau anda masuk di dalam rumah orang fakir saja seperti istana. Indahnya Masya Allah. Semuanya teratur. Itu tipikalnya. Dan terkhususnya saya berbicara tentang masyarakat Yaman. Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini turun kepada masyarakat Yaman. Ini tawakulnya sudah hulu, berlebihan. Dan ini tidak dianjurkan. Masyarakat Yaman itu ketika mereka naik haji, mereka tidak pernah membawa perbekalan. Jadi kalau naik haji mereka tidak bawa perbekalan. Kalau kita tanyakan kenapa tidak bawa perbekalan, Allah. Nanti Allah sudah atur. Ini kita jalankan perintah Allah, Allah yang atur. Rupanya apa yang terjadi di masa Rasul sampai ke Mekah, yatasawwalunan nas, mereka minta-minta. Tidak bawa perbekalan, rupanya sampai di sana mereka minta-minta. Maka muncul asal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum mutawakkilun laysa mutawakkilun. Kalian itu tawakul bukan tawakkul. Itu beda kalau ada tasydidnya dan tanpa tasydid. Ada tawakal, ada tawakkal. Yang diperintahkan itu tawakkal dengan tasydid. Menjadikan semua urusan kita kepada Allah dengan mengambil sebab. Tidak bisa tanpa sebab. Kalau tanpa sebab kita mengkhianati baginda Rasul. Kalau tawakul artinya tanpa tasydid, itu gantungkan semua urusan kepada Allah, jangan ambil sebab. Itu bukan tawakal. Itu tawakul. Jadi Rasulullah mengatakan antum mutawakkilun. Ini kalian dari di sana punya perbekalan tapi tidak bawa. Tujuannya apa? Kepada Allah. Semua yang kita kembalikan. Rupanya sampai ke Mekah minta-minta. Rasul mengatakan kalian bukan tawakkul. Ini bukan tawakal. Tapi kalian itu mutawakkilun. Orang-orang yang ajiz, yang lemah, yang malas. Orang-orang yang ajiz. Rasul pernah suatu ketika di masjidnya, dan hadisnya hadis munkar, didhaifkan oleh para ahli ilmi, tapi hadis ini seringkali kita dengar. Suatu kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh seorang pemuda. Dia datang ke masjid baginda Rasul dengan mengendarai kendaraannya, tunggangannya. A'qiluha au atrukuha wa atawakkal. Ya Rasulullah, bagaimana pilihannya? Saya punya kendaraan ini saya ikat, saya bertawakal kepada Allah, ataupun saya lepaskan kemudian saya bertawakal. Rasul mengatakan i'kilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu kendaraanmu, kemudian baru tawakal. Kalau hilang itu Allah. Jangan lepas kendaraan, kuncinya ditaruh di motor, kemudian bertawakal kepada Allah. Ini tawakul. Ini orang malas, ajiz, orang lemah. Hari ini orang kufar, para penjajah dari zaman dahulu setiap menjajahi negara-negara Islam dimasukkan pemikiran yang salah tentang tawakal. Jadinya apa? Hadir tungku-tungku kita yang sibuk semuanya digantungkan dengan Allah tanpa mengambil sebab. Rupanya ketika kita tidak punya sebab, tidak punya kuah, tidak punya harta, tidak punya kekuatan, kita lemah. Untuk memerangi, berjihad saja tidak punya kekuatan, kita tidak mungkin berjihad. Kaum muslimin harus kuat. Ambil sebabnya. Ambil sebabnya. Kecuali sebab yang ada unsur haramnya. Bertawakal harus penuh kepada Allah tanpa ada sebab yang ada unsur haram. Jangan ambil sebab yang ada unsur haram. Hadis Uqasyah ibn al-Mihsan baginda Rasul mengatakan, yadkhulul jannata 70,000 bighairi hisabin wala 'adab. Nanti ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Sebenarnya kalau sudah dihisab, Anda sudah terazab. Ini beda besok di hari kiamat antara hisab dengan al-'ard. Ada yang namanya hisab dan itu pasti diazab. Hisab saja itu sudah azab sebenarnya. Wa man nuqishal hisabu faqad 'udhib. Yang sudah didialogkan hisabnya, maka dia itu sudah terazab. Maka hati-hati kita besok di hari kiamat. Kalau pertanyaan Allah mengatakan kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan ini,
Itu untung. Artinya ujung-ujungnya Allah akan mengatakan ghafartu laka wa lak, aku maafkan semuanya. Tapi kalau Allah mengatakan besok hari kiamat, bukankah kamu yang sudah melakukan ini? Bukankah kamu yang sudah melakukan ini? Bentuknya keras, itu hisab. Kalau cuma Allah paparkan, ini amalmu, kamu melakukan ini, kamu itu arad. Kalau dapat pertanyaan demikian, besok di hari kiamat coba diingat, artinya Allah akan memaafkan. Tapi kalau dapat pertanyaan, bukankah kamu yang telah, ini artinya hisab. Siapa yang sudah dihisab pasti diazab. Kalau arad, pasti ujungnya Allah akan mengatakan ghafartu laka, aku maafkan. Di dunia aku tutupi aibmu dan kejahatanmu, dan hari ini aku tutupi seluruh aibmu dan aku maafkan. Itu Masya Allah. Itu namanya arad. Rasul mengatakan ada 70.000 orang besok di hari kiamat, dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya masuk syurga ada zamratil ula, golongan pertama masuk syurga, dia termasuk 70.000 orang demikian yang masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk di antara golongan yang dimasukkan syurga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Ciri-cirinya apa? Rasul mengatakan hum qaumun, mereka kaum la yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu dari kata tayr, burung. Kalau ada burung yang terbang ke arah kiri, artinya nanti datang musibah. Ini tatayyur. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini artinya ada kebaikan, mari kita jalankan. Kalau kita jalan kerja, cari usaha, kita gantungkan dengan kondisi burung ataupun kondisi alam yang terjadi, ini artinya kita tatayyur. Hilang nilai tawakal, orang ini tidak masuk. Wala yaktawun, mereka itu tidak melakukan al-ikhtiwa. Al-ikhtiwa itu mengobati dengan api. Ini pengobatan dulu, ketika ada luka, ada sakit, diobati dengan api yang panas, besi yang dipanaskan dan kemudian diobati. Ini juga termasuk pengobatan yang makruh dalam syariat. Dan mereka tidak melakukan ikhtiwa, mengobati dengan api. Wala yastarqun, dan mereka tidak minta untuk diruyahkan. Ini ada nilai tawakal yang sempurna. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, menyempurnakan tawakalnya. Artinya semua bentuk-bentuk yang menghilangkan nilai tawakal itu harus kita hilangkan. Yang masuk syurga 70.000 masuk syurga tanpa hisab dan azab, itu orang-orang yang sempurna nilai tawakalnya. Ya, kalau kita masih bisa bertanya-tanya, sempurna tidak nilai tawakal kita? Semua urusan kita kembalikan kepada Allah ataupun tidak? Tawakal tidak muncul kecuali Anda punya thiqah, kepercayaan penuh kepada Allah. Ya, para ulama mengatakan kalau mata kita melihat dengan mata hitam yang di tengahnya, ainus sawad, itu alat penglihatan kita, maka ainus sawad, mata hitam untuk tawakal itu thiqah, percaya kepada Allah. Ini percaya tidak kita kepada Allah? Kalau kita bisa ditanyakan, percaya kepada Allah, saya percaya. Anda percaya? Saya percaya. Tapi buktinya, Imam Tustari mengatakan, wa yaquluna natawakkal 'ala Allah. Mereka cuma mengatakan kami bertawakal, kami bertawakal, kami bertawakal. Tapi ketika terjadi dari sisi Allah, langsung mereka gundah. Ini apa artinya tawakal? Rupanya ketika kejadian muncul dari Allah, takdir Allah mengatakan, dia langsung gundah. Ini bukan tawakal. Lafaznya cuma mengatakan kami tawakal, kami tawakal. Wa yakdzibuna 'ala Allah, mereka yang berdusta atas nama Allah. Saya bertawakal kepada Allah, muncul takdir Allah, langsung kita guna. Ya'buduna Allah 'ala harfin. Ada orang-orang dalam Al-Quran disebutkan mereka menyembah Allah itu ala harf, di tepi. Menyembah Allah di sudut, di tepi. Ketika Allah berikan dia nikmat, dia tambah kekhusyukan dan tambah nilai ibadahnya kepada Allah. Dia berangkat kepada ibadah. Tapi ketika Allah turunkan takdir yang tidak baik untuknya, dia langsung mensyirikkan Allah, langsung menggugurkan nilai ibadah kepada Allah. Ini orang-orang yang menyembah Allah di tepi. Ini bukan orang ini yang masuk 70.000 golongan masuk syurga besok di hari kiamat tanpa hisab, tanpa azab. Ini orang-orang
yang punya nilai tawakal 100% haqqa tawakkuli. Kesempurnaan tawakalnya hanya kepada Allah. Jamaah, jadi tawakal itu bisa kita jadikan prioritas kita, target kita. Jalan yang harus kita dapatkan dan harus kita usahakan. Jalan panjang tawakal. Bagaimana kita munculkan rasa siqah kepada Allah, kita percaya 100% kepada Allah. Nanti di rumah, coba kembali di rumah, kalau ada Quran terjemahan, coba baca surah Al-Qasas ayat 1 sampai ayat 12. Surah Al-Qasas. Taghasin bin tilka ayatul kitabil mubin. Kami membacakan kepada kalian kisah Fir'aun dan Musa liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Baca nanti bagaimana kisah Fir'aun dan Musa. Disifatkan di awal surat Al-Qasas bagaimana bajingannya Fir'aun, jahatnya Fir'aun dan kejinya Fir'aun. Yusiduna fil al-ard. Fir'aun itu membuat kezaliman di muka bumi. Perempuan-perempuan dibunuh, anak-anak baik dibunuh, perempuan-perempuan dihilangkan kehormatannya. Itu Fir'aun disebutkan. Rupanya dalam ayat 6 sampai ayat ke-12, coba perhatikan bagaimana kepercayaan diri ibunda Musa. Allah perintahkan la tahzani wa la tajid, jangan sedih, jangan gundah. Sesuilah anakmu. Karena Fir'aun melihat suatu malam, rupanya dia memperhatikan akan datang satu anak laki-laki dari Bani Israel dan itu akan menghilangkan kekuasaannya, kerajaannya. Langsung besoknya dia mengeluarkan titah perintah raja, semua anak laki-laki itu harus dibunuh. Anda perhatikan ibunya Musa. Ibunya Musa, Allah wahyukan kepadanya baik dalam bentuk ilham ataupun bentuk lainnya. Allah katakan kepadanya, jangan sedih, jangan gundah. Anda susui anakmu. Fa in khifti, kalau takut, farmihi fil yammi, maka lempar anakmu ke air yang deras. Coba Anda bayangkan, datang ilham, lempar anakmu ke air yang deras. Coba lempar anakmu ke air yang deras. Inna narudduhu laki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami nanti akan mengembalikan anakmu kepadamu. Kira-kira kalau ibu kita dapat perintah demikian, ini coba anak anda lempar, insya Allah dia akan kembali. Yakin tidak ini? Anda lempar saja. Anak yang lain, bayi-bayi yang lain yang didapatkan oleh Fir'aun semuanya dibunuh. Ada kondisi gundah, kondisi galau, kondisi segalanya. Datang perintah, ambil anaknya, lempar ke air. Insya Allah suatu saat kamu akan kembali kepada anakmu. Barangkali kalau datang dari malaikat, malaikat kita tegur, kita caci. Bukan apa-apa. Kalau datang dari malaikat, itu malaikat kita tonjok barangkali. Ini tidak ada siqah. Kita perhatikan kisahnya, perhatikan betul-betul. Coba nanti baca, referensikan surat Al-Qasas. Seorang bunda Musa yang langsung percaya, melemparkan anaknya, dan akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun mencari siapa yang menyusui, siapa yang menyusui, dan akhirnya ibunya hanya satu-satunya yang menyusuinya. Allah muliakan siapa yang bertawakal. Wa yaj'al lahu makhraja, yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah bagimu. Cukup. Tidak ada sebab musabbab yang lebih baik dan lebih bagus dibandingkan tawakal. Yang artinya jamaah, bicara tentang tawakal itu bicara tentang ridha, bicara tentang hasil. Tawakal, ridha itu hasil. Kenyataan yang harus kita tempuh, kita harus siqah, percaya terhadap Allah. Ini percaya tidak kepada Allah, ini dulu jadi pertanyaan. Misalnya saya membaca pada pertemuan kemarin satu hadis, Rasul mengatakan siapa yang salat sebelum fajar 2 rakaat itu lebih baik dari dunia wa ma fiha, dan isi dunia. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari isi dunia. Tapi coba Anda perhatikan siapa yang melakukan. Kalau kita betul-betul percaya kita dapatkan lebih baik dari dunia sia-sia, mustahil Anda tidak akan bangun sebelum fajar dan salat 2 rakaat. Mustahil.
Jamaah, kalau kita hari ini ada yang mengatakan, Pak Imam mengatakan siapa yang salat fajar berjamaah 100,000. Ini penuh insya-Allah. 100,000 Pak. Tapi kalau khairun minad dunya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik. Siapa yang salat hadis Ummu Habibah 12 rakaat siang dan malam, salat sunnah ratibah. Bunya lahu baitun fil jannah, dia akan dibangun rumah yang indah besok di syurga. Siapa yang percaya? Ini dulu yang harus kita hadirkan, kepercayaan, siqah. Kita harus siqah. Apapun janji Allah itu pasti akan terjadi dan pasti akan dipenuhi. Ini yang kita masih ragu-ragu. Kita ragu-ragu ketika kita berinfak, bersedekah, Allah akan mengembalikan dengan yang terbaik. Justru yang kita imani hari ini yang material, yang nampak. Ini kalau uang saya 100,000, saya kurangi 50,000, artinya hilang. Padahal baginda Rasul mengatakan wadzalika baq, itulah yang tersisa. Rasul kembali suatu ketika ke rumahnya mendapati Aisyah yang sudah dihadiahkan kepada Aisyah 1 ekor kambing. Rupanya Aisyah, baginda Rasul menjadikan 1 ekor kambing semuanya dihadiahkan kecuali kakinya. Rasul bertanya, apa yang tersisa untuk kita? Ya Rasulullah, ma baqiya lana illa dir'ahu. Tidak ada yang tersisa untuk kita kecuali kakinya. Rasul mengatakan, bukan wahai Aisyah, semuanya tersisa kecuali kakinya. Yang kita makan itu tidak tersisa. Harta kita yang kita makan itu afnahi, sudah hilang. Harta kita yang kita pakai dan ini akan hilang. Tapi apa yang tersisa? Wa ma umdhiyat minas sadaqah. Yang kita nafkahkan, yang kita keluarkan, infakkan, kita keluarkan sedekahnya, itu yang tersisa. Aisyah mengatakan, ya wahai Aisyah, semuanya tersisa kecuali kakinya. Yang kita makan itu tidak tersisa. Semuanya tersisa kecuali kakinya. Siapa yang mengimani, yang punya thiqah, percaya terhadap janji-janji ini? Ini nilai kesempurnaan tawakal. Jadi artinya jamaah, ketika kita ukur, rupanya standar tawakal kita itu cuma tawakal lisan. Dan tawakal itu bukan kerjanya lidah, tapi kerjanya hati. Itu lisan. Saya bertawakal, saya betul-betul bertawakal, itu cuma lisan. Tawakal bukan kerjanya lisan, tapi kerjanya hati. Kita harus percaya. Bagaimana bisa saya mempercayai semua janji Allah? Anda harus dulu betul-betul mengenal Allah, ma'rifat Allah. Mengenal Allah, mengenal hukum Allah, mengenal janji-janji Allah, baru di situ muncul kepercayaan Anda kepada Allah. Artinya semua solusinya ilmu jamaah. Saya menekankan kita menuntut ilmu, tujuannya apa? Supaya kita terus berada di jalan, kita tidak keluar dari jalan. Kita mencari majelis ilmu, tujuannya apa? Supaya kita bisa memastikan diri kita, saya masih di atas jalan. Kita masih di atas jalan. Ini tujuan kita. Maka kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau targetnya tawakal, hadirkan kebesaran Allah. Hadirkan makrifat Allah, berkenalan kembali dengan Allah secara lebih mendalam dan lebih sempurna. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf, yang paling kenal Allah maka dia yang paling mentakuti kepada Allah. Semuanya dilimpahkan kepada Allah. Sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah. Sesuatu yang kadang-kala kita sudah siapkan secara sempurna, ini terjadi dalam hidup kita. Kita siapkan secara sangat sempurna. Rupanya apa yang terjadi? Allah berkehendak itu tidak terjadi, maka dia tidak terjadi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan cukup bukti keimanan kita itu satu. Kita beriman ataupun tidak beriman cukup sebagai buktinya, standarnya satu. Kalau dia meyakini Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Kalau ini Anda imani, hidup kita tenang. Masya Allah kan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau ini kita imani, kita tenang. Jamaah, dia meyakiniku, itulah kehendak Allah. Barangkali Allah sedang ingin mengangkat derajatku. Dia menghina kami, itulah kehendak Allah. Barangkali Allah sedang mencoba untuk mengangkat derajatmu. Sulit jamaah. Maka pernah disebutkan oleh beberapa imam para ahli suluk tentang dialog antara minyak zaitun dengan air. Dialog ini sifatnya fiktif, cuma cerita, tapi kita ambil ibrahnya saja.
Rupanya terjadi dialog antara minyak zaitun dengan air. Kalau kita air ini kita masukkan minyak zaitun itu langsung akan muncul naik ke atasnya. Dia tidak terbendam dan tidak bercampur dengan air. Rupanya air marah mengatakan kepada minyak zaitun, engkau aku besarkan dan mamamu aku besarkan. Tanaman zaitun itu aku besarkan dengan air, semuanya aku tumbuhkan. Tapi ketika kita sudah bercampur dalam satu wadah, kamu itu sombong naik ke atas. Ini dialognya fiktif. Ketika kita sudah bercampur dalam satu wadah, kenapa kamu sombong? Padahal kamu itu lahir dari rahimku. Aku yang membesarkan, aku memberikan gizimu. Minyak zaitun mengatakan, aku tidak pernah mengingkari kebaikan yang kalian lakukan kepada aku. Kebaikanmu air, aku tidak pernah aku ingkari. Tapi aku sudah melalui proses yang sangat sulit sehingga aku naik ke atas. Minyak zaitun tidak mungkin keluar kecuali sudah diperas. Diperas sedemikian pedihnya dan perihnya, akhirnya minyak zaitun ini tinggi, naik kepada ketinggian, dan dia tidak bercampur lagi dengan air. Air itu gampang sekali, di mana ada wadah dia mengalir, dia jalannya mulus, tidak ada yang menghalanginya. Ini air. Kalau hidup anda gampang, anda akan terus di bawah, seolah-olah minyak zaitun mengatakan demikian. Tapi kalau anda hidup anda peras, anda bermujahadah, anda bersungguh-sungguh, dan itu akan berat untuk anda akan naik ke atas. Jamaah, kita itu dua unsur. Kalau bukan unsur ruh, unsur tanah. Kalau tanah ini makin kita tanam, makin kita suburkan, makin kita jaga, kita akan terus turun ke bawah. Hakikat tanah itu merendah. Tapi kalau unsur ruh yang terus kita bina, yang terus kita didik, nilai ruhnya yang terus kita jaga, maka di saat ini kita akan terus naik ke atas. Terus naik ke Allah, terus naik kepada keridhaan Allah. Cita-cita kita tinggi, harapan kita tinggi. Cita-cita kita cuma ketinggian Allah. Cita-cita kita cuma Firdausil A'la, syurga Allah paling tinggi yang atasnya merupakan arasy-Nya Allah. Ini cita-cita kita tinggi. Kalau ini yang kita tanam, maka poin tazkiyatun nufus, selalu kita berbicara bagaimana kita mentazkiyahkan nufus kita, mentazkiyahkan ruh dan jiwa kita, sehingga ruh ini naik ke atas, dia tidak membumi ke tanah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan, jalan menuju tawakal itu harus berdasarkan jalan keilmuan, terutama kali keilmuan tentang keagungan Allah. Kita percaya tentang keberadaan Allah, percaya tentang janji Allah, kemudian limpahkan tafwidul qalb. Jadikan hati kita limpahkan kepada Allah. Semua hatiku ini kembalikan kepada Allah. Caranya gampang. Imani semua yang Allah tetapkan untuk saya, ini yang terbaik. Jadi ada dulu kisahnya, ada seorang Perdana Menteri dari zaman Abbasiyah yang mengatakan dia itu punya seorang pembantu penasehat raja. Ini kisah yang disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatam. Pembantu ini selalu mengatakan, al-khair fi makhtarahullah. Ini coba ingat kalimatnya. Kalimat ini pernah dijadikan moto oleh salah satu sahabat baginda Rasul, Rabi'ah ibn Malik. Dan dia akhirnya disalami oleh para malaikat. Rabi'ah ibn Malik itu termasuk sahabat yang disalami oleh para malaikat. Dan itu bukan terjadi satu kali, setiap kali dia disalami oleh para malaikat, karena kedekatannya dengan Allah. Pernah para malaikat meninggalkan salam untuknya ketika dia itu berobat dengan menggunakan kain. Yang tadi kita sebutkan, wala yaktawun, tidak mengobati dengan menggunakan api. Suatu ketika dia sakit dan mengobati dengan menggunakan api. Kemudian para malaikat meninggalkan untuk menyalaminya. Sampai dia meninggalkan pengobatan secara kain, akhirnya para malaikat kembali lagi menyalaminya. Dulu sahabat ini punya moto, apa yang Allah pilih untukku itu lebih baik dibandingkan apa yang aku pilih untuk diriku. Jadi artinya semua kita limpahkan kepada Allah. Apa yang Allah pilih itu lebih baik dibandingkan pilihan aku untuk diriku. Khiratullah li'abdihi khairun min khiratil 'abdi li nafsihi. Pilihan Allah untuk hambanya itu lebih baik dibandingkan pilihan hamba untuk dirinya. Itu semua harus kita hadirkan. Kalau terjadi barangkali apapun yang terjadi, kita katakan ini pilihan Allah, ini lebih baik dibandingkan apa yang aku pilihkan.
Al-khair fi makhtarahu, kebaikan pada setiap pilihan Allah. Sampai akhirnya raja ini disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi marah kepada penasihatnya. Setiap aku sebutkan musibah, engkau mengatakan itu kebaikan pada pilihan Allah. Kita kalah peperangan, kebaikan pada pilihan Allah. Akhirnya raja ini saking kesal dan marahnya, diambil penasihatnya, dipenjarakan. Suatu ketika rupanya raja menggunakan pisau dan terluka tangannya. Dia datang ke penjara, ke penasihatnya mengatakan saya sudah terluka. Penasihatnya masih juga mengatakan kebaikan pada pilihan Allah. Artinya itu kebaikan. Kebaikan pada pilihan Allah. Setiap yang terjadi itu pilihan Allah dan itu kebaikannya. Saya sudah terluka, ini kebaikan. Makin marah rajanya. Diperintahkan untuk diazab, untuk disiksa. Rupanya suatu ketika Imam Ibn Jauzi mengatakan raja ini pergi berburu. Kebiasaan para raja itu pergi berburu. Dia pergi berburu. Wa kullu saydin fara, setiap orang berburu pasti dia akan tersesat, kata Rasul. Rupanya dia berburu, dia tersesat, keluar dari kerajaannya, masuk kepada kerajaan orang kafir, orang musyrik. Dia tidak tahu, saking asyiknya berdiri, dia sudah keluar. Rupanya masuk di sana, mereka itu kaum musyrik yang memberikan sesajian mereka, orang-orang yang masih sempurna, orang-orang asing yang masuk ke negeri mereka diambil, dijadikan kurban untuk raja berhala-berhala mereka. Rupanya raja ini tertangkap. Ini kisah Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Raja ini tertangkap, dibawa mau disajikan ke berhalanya. Rupanya diperiksa seluruh tubuhnya, Masya Allah mantap, ini cocok dijadikan sajian. Rupanya ketika diperhatikan ada luka di tangannya. Oh, ini ada cacat, tidak bisa dijadikan sesajian untuk berhala. Dilepaskan, dia pulang ke negerinya. Bahagia sekali, sudah dapat hikmah apa yang dikatakan oleh penasihatnya. Setiap kebaikan pada pilihan Allah. Dia datang ke penjara. Engkau mengatakan setiap kebaikan pada pilihan Allah. Saya sudah mendapatkan kebaikan dari pilihan Allah. Kenapa saya terluka? Ada kebaikannya. Kalau saya tidak punya cacat, saya sudah dibunuh dan dijadikan sesajian untuk para berhala. Sekarang datang pertanyaan dari raja. Apa kebaikan engkau itu masih di penjara? Saya sudah dapat kebaikan. Apa kebaikanmu masih di penjara? Penasihat itu mengatakan, kalau saya tidak di penjara, saya sudah ikut bersama Anda dan saya sempurna, pasti saya akan dibunuh. Jadi al-khair fi kulli ma yakhtarullah. Ini bisa jadi kita buat ini lelucon dan kisahnya sahih disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi. Tapi yang saya inginkan demikian, kalimat ini kita jadikan sebagai mutu hidup kita, supaya hidup kita lebih tenang. Kembalikan semua urusan itu kepada Allah. Al-khair fi kulli ma yakhtarullah. Setiap kebaikan pasti itu pilihan Allah. Kalau Allah pilih itu lebih baik untuk saya dibandingkan apa yang saya pilih untuk diri saya sendiri. Maka seringkali kita sudah mempersiapkan semuanya matang, rupanya takdir Allah mengatakan itu tidak terjadi. Kita menggerutu, kita mencaci, kita marah, yang ada justru menambah timbangan-timbangan keburukan. Tapi hari ini kita harus mengganti. Kita bertawakal, semuanya saya serahkan kepada Allah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Kalau ini terjadi atas kehendak Allah, berarti Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk saya. Ini insya Allah tidak tertutup kemungkinan karamat yang diberikan untuk sahabat Rasul yang disalami oleh para malaikat tiap harinya, itu akan berulang kepada kita. Kalau kita punya nilai tawakal seperti yang dimiliki oleh sahabat tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita persilakan. Ya, pertama Pak. Silakan terus. Ustaz mau nanya konsep qadariyah jabariyah dengan tawakal itu gimana? Kan ada konsep qadariyah jabariyah dengan tawakal. Yang pertanyaan bagus sekali. Tadi kita berbicara tentang jalan menuju tawakal. Kita harus tahu yang terlebih dahulu tentang Allah. Bagaimana Allah, bagaimana janjinya Allah, bagaimana Allah memastikan kalau seluruh janjinya pasti akan ditepati. Orang tidak mungkin tawakal kecuali dia mengimani sebab. Itu kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kita tidak mungkin bisa tawakal kalau kita tidak mengimani sebab.
Sekarang muncul dua firqah yang disebutkan tadi, ada firqah Qadariyah, ada firqah Jabariyah. Kalau firqah Qadariyah, mereka menafikan sebab. Mereka mengimani sebab dan menafikan nilai tawakal. Mereka mengatakan apapun yang terjadi itu usaha kita. Tidak ada urusan Allah. Dan Allah tidak tahu apa yang akan saya lakukan sehingga dia terjadi. Itu konsepnya Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah aku lakukan. Tapi kalau iman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengimani Allah tahu segalanya. Ilmu Allah itu azali, mutlak. Allah tahu apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, kalau terjadi seperti apa akan terjadi, itu Allah semuanya tahu. Itu iman kita. Anda harus mengimani demikian. Kalau tidak, kita bukan Ahlus Sunnah. Tapi kalau Qadariyah, mereka mengimani apapun yang terjadi itu harus dengan usaha kita. Allah tidak punya ciptaan yang namanya usaha hamba. Itu tidak masuk ke dalam kategori ciptaan Allah. Akidah Qadariyah ini termasuk yang diimani oleh akidah Isna Asyariyah. Syiah yang ada di Iran, mereka secara akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akidahnya dalam pembahasan qada dan qadar tentang takdir Allah, itu akidah mereka itu akidah Qadariyah. Artinya semuanya dikembalikan kepada usaha. Mereka menilai kalau kita kembalikan kepada usaha itu yang terbaik. Hari ini kaum muslimin lemah karena semuanya dikembalikan kepada Allah, bukan kepada usaha. Saya teringat ada salah satu doktor kita, guru saya juga di kampus, yang mengatakan kalau kita ingin berhasil masyarakat muslim Indonesia, kita harus beriman tentang takdir Allah ini seperti imannya orang Syiah Iran. Lihat bagaimana perkembangan Iran, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka mengaitkan semuanya dengan usaha. Kalau usaha Anda pasti berhasil, tidak dikaitkan dengan Allah. Ini jamaah, dua konsep yang berseberangan. Ada yang berlebihan dalam memahami usaha, ada yang berlebihan dalam memahami tawakal. Ini Jabariyah. Yang Jabariyah mengatakan sebaliknya. Apapun yang terjadi itu karena Allah, kita tidak punya usaha sedikit pun di dalamnya. Perbuatan kita itu cuma sebatas ar-risha fi mahabbir riyah. Satu bulu yang dibawa oleh angin yang kencang, kemanapun dibawa dia akan berlari. Ini konsep akidahnya Jabariyah. Kita tidak punya usaha. Kita Ahlus Sunnah. Takdir Allah, secara ilmu Allah, secara masyiah Allah, tapi kita punya ikhtiar yang namanya al-kasb, usaha. Ini yang kita harus pahami. Ahlus Sunnah itu di tengah. Kalau ada yang berlebihan, ada yang suka meringan-ringankan, kita selalu wasatiyah, kita di pertengahan. Tidak mulu tentang sebab, kita ambil sebabnya. Rasul mengajarkan, fa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian, persiapkan sebabnya, ambil sebabnya. Tapi sebab ini tidak punya kekuatan mutlak untuk menjadikan sesuatu tanpa kehendak Allah. Ikatkan ini dengan Allah. Jadi nilai tawakal. Jadi kalau Qadariyah ini menyampingkan takdir Allah, kalau Jabariyah ini menyampingkan usaha. Jadi tidak ada usaha, yang ada cuma takdir Allah. Tapi kita tidak bisa demikian. Ahlus Sunnah usaha tetap, walaupun usaha yang kita sebutkan tadi minimal sekali kemungkinannya, tetap harus Anda ambil. Jangan ambil usaha yang halal, yang haram. Jangan ambil jalan-jalan yang haram. Kalau jalan halal walaupun kecil kemungkinan, ambil, kemudian tawakal. Kaitan kita dengan tawakal itu juga harus kuat. Tawakal nomor satu, usaha nomor dua. Kalau semuanya usaha, itu Qadariyah. Kalau semuanya bentuknya tawakal yang kita sebutkan tadi, bukan tawakal, hakikatnya tawakul, bukan tawakal, itu Jabariyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Tapi ini pertanyaan masalahnya juga. Usaha, upaya ataupun apa yang harus kita lakukan untuk menuju tawakal itu sendiri. Sebagai contoh ini, niat. Kalau kita niat lillahi ta'ala, itu semua menjadi ibadah. Kita bekerja. Kalau kita balik dengan Allah, itu akan menjadi ibadah. Demikian juga hal yang lain yang di luar ibadah. Kalau kita lakukan lillahi ta'ala, itu akan menjadi nilai ibadah. Nah, pertanyaan kami, bagaimana jalan kita bisa menuju yang tawakal yang sebenarnya secara hakiki gitu? Terima kasih. Jalannya yang saya sebutkan tadi jalan panjang. Ada tawakal, ada ridha.
Ridha lebih tinggi dari tawakal. Tawakal sebelum usaha, ridha setelah usaha. Dan dia lebih tinggi nilainya dari tawakal. Kalau kita menyifatkan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang meridai, yang ridha, artinya ini target paling tinggi. Di bawah keridhaan itu ada yang namanya tawakal. Tawakal ridha sebelum berusaha, ridha sebelum melakukan. Tapi kalau ridha itu setelah usaha, setelah terjadi, itu ridha. Dua-duanya ini, tawakal dan ridha, sebenarnya bukan sebab, tapi dia hasil samrah, buah dari sebab yang harus kita lakukan sebelumnya. Ini jalan yang harus kita tempuh supaya. Kalau tadi saya menyebutkan, yang pertama, jalan pertama kali itu ma'rifatullah. Kenal dulu Allah, betul-betul kenal. Kalau janji Allah pasti terpenuhi, apapun yang Allah katakan pasti benar, semuanya pasti benar. Semua keagungan Allah kita munculkan. Kemudian kita harus mengimani sebab yang saya sebutkan tadi. Sebab harus kita imani. Kita tidak bisa kenyang kecuali dengan makan, itu sebab. Tidak hilang dahaga kita kecuali dengan minum, itu sebab. Ini sebab harus kita imani. Kita tidak tenang dalam kondisi capek kecuali setelah tidur, itu sebab. Sebab tidak bisa kita ingkari, harus kita imani. Dan harus kita jadikan tawakal kita itu termasuk salah satu sebab. Jadi tawakal itu sebab. Sebab untuk kita dapatkan apa yang kita inginkan. Jadi dia sebab. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menafikan sebab tidak mungkin dia bertawakal. Kalau dia menafikan sebab tidak mungkin dia bertawakal. Yang selanjutnya kita harus betul-betul mensucikan Allah dari kesyirikan. Ini tauhid Allah secara sempurna. Kenapa? Kalau kita mensyirikkan Allah, tidak mungkin kita bertawakal. Tuhan saja kita syirikkan dengan berbagai macam bentuk. Bagaimana kita bisa mentawakal hanya kepada Allah? Padahal kita dalam ibadah kita sudah mengaitkan Allah dengan makhluk, Allah dengan yang lainnya. Dalam kita bertawakal, mustahil akan kita khususkan Allah, pasti akan kita ikutkan yang lainnya. Sedangkan tawakal itu mengkhususkan Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah, beriman, mengimani sebab, kemudian mengkhususkan tauhid Allah, kemudian iktimat. Jadikan tempat gantung kita cuma Allah. Kita menggantung semua kebutuhan kita kepada Allah. Setelah itu baru tinggal Anda alihkan hati semuanya untuk Allah. Ini namanya tafwid. Kita alihkan hati kita semuanya untuk Allah. Kalau ini semuanya sudah terpenuhi, insya Allah ini akan mengangkat nilai tawakal kita kepada Allah. Kurang di sini akan kurang nilai tawakal. Jadi tawakal itu pun bisa berbentuk derajat, berbagai macam derajat. Derajat yang tertingginya kalau terpenuhi semua standar tadi, dengan standar yang tinggi artinya derajat tawakal kita tinggi. Kalau ada yang kurang, derajat tawakalnya kurang, makin berkurang. Jadi 5 catatan tadi itu insya Allah jalan kalau kita menginginkan haqqan tawakkuli, bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Barangkali 5 yang tadi ini akan membawa kita kepada tawakal kepada Allah secara lebih sempurna insya Allah. Syukur Ustaz, mungkin ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat kehidupan saya sendiri dan dikaitkan dengan jalan Ustaz yang kita bertawakal. Dalam kehidupan kita ini kita butuh bimbingan Allah SWT. Allah sendiri punya rahman, punya rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana Allah kasih sayang kepada makhluk di dunia ini, dan Allah menyayangi makhluk yang di dalam akhirat. Pertanyaan saya, dalam kehidupan manusia atau makhluk, di suatu saat ada makhluk yang hampir meninggalkan dunia ini. Allah mempunyai rahman. Kalau kita tidak menangani makhluk yang mau meninggal tadi, tidak kita tangani, tidak kita bantu dan kita obati dan sebagainya, ini akan meninggal. Menurut penilaian saya itu adalah rahman. Sementara di akhirat kelak juga orang ini ada manusia yang telah masuk neraka bisa ditarik ke dalam dunia surga. Nah, toleransi Allah tersebut sejauh mana di dunia dan toleransi Allah sejauh mana di akhirat. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali sebenarnya. Tentang di mana
keterbatasan nilai rahmat Allah. Walaupun tadi sebenarnya banyak penafsiran tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau tadi Bapak menafsirkan Ar-Rahman itu rahmat di dunia, kalau Rahim itu rahmat di akhirat. Tapi kalau kita pelajari secara bahasa, Rahim itu nilai standar rahmatnya lebih khusus dibandingkan rahmat. Rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk semua makhluk, baik dia mukmin, kafir, baik, jahat dan lain sebagainya, itu Rahman. Kekhususan rahmat Allah, kasih sayang untuk hambanya mukmin, itu Rahim. Jadi Rahim itu khusus untuk rahmat dan kasih sayang Allah untuk orang mukmin. Ini dikuatkan secara bahasa. Rahman itu bentuknya sighah mubalaghat, dan sighah mubalaghah bentuk berlebihan. Berlebihannya lebih kuat dibandingkan Rahim. Rahim itu juga sighah mubalaghah, bentuk berlebihan, tapi lebih kecil. Jadi kalau kita mengatakan mana lebih kuat, Rahman, maka kita tidak boleh menamakan diri dengan Rahman. Kecuali Musailamah Al-Kadzdzab, dia menamakan dirinya Ar-Rahman dan matinya di dalam satu sumur tua. Itu Rahman. Kita diharamkan, jangan panggil diri kalian dengan Rahman. Itu nama khusus Allah. Rahim itu nama Allah, tapi kita boleh memanggil saudara kita dan menamakan dengan Rahim, karena namanya tidak sekuat Rahman. Jadi kalau punya Abdul Rahman, tidak boleh dipanggil Rahman, haram. Rahman, enggak boleh. Man, enggak boleh. Ini tetap Abdul Rahman. Tapi kalau namanya Abdul Rahim, boleh kita panggil Rahim. Abdul Aziz, boleh kita panggil Aziz. Ini nama, ada nama Allah yang khusus untuk Allah, ada nama Allah bukan khusus untuk Allah. Jadi kalau bentuknya Fa'il, Rahim, Aziz, ini semuanya bentuknya bukan khusus untuk Allah, karena nilai berlebihannya itu lebih kurang. Kalau tapi bentuknya Fa'lan, Rahman, itu tidak bisa, khusus hanya milik Allah. Ini kalau kita membedakan antara Rahman. Selalu dijadikan permasalahan tentang rahmat Allah. Ini seringkali kalau saya bacakan ini dalam kitab-kitab sufi ya. Mereka berdalil dengan rahmat Allah untuk melegalkan yang mungkar. Ada keterbatasannya. Iblis dalam kitab mereka disebutkan besok di hari kiamat akan mendakwakan Allah. Bagaimana dia dakwakan? Ya Allah, Anda mengatakan di dalam Al-Quran, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku selalu mendahului kemurkaanku. Jadi ada rahmat, ada ghadab, kemarahan Allah dan kemurkaan Allah. Engkau mengatakan rahmat selalu di depan, tapi kenapa Anda memasukkan saya ke neraka? Di mana rahmatmu? Ini sudah keluar dari ranah rahmat. Jadi jangan kita fikir rahmat itu kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah. Kalau semua dimasukkan, justru Allah tidak punya kasih sayang. Bagaimana tidak punya kasih sayang? Orang yang sudah capek beribadah, sudah demikian, rupanya ujung-ujungnya semua di surga. Jadi rahmat ini harus kita sinkronkan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Jangan kita jadikan rahmat untuk melegalkan semuanya. Jangan kita jadikan besok iblis membuka hujah di hadapan Allah rahmat. Nah, saya juga rahmat. Ya Allah, saya rahmatmu atau bukan rahmatmu? Tapi kenapa rahmatmu dimasukkan ke neraka? Semua ciptaan Allah ini rahmat Allah. Jadi kenapa orang kafir nanti mengatakan, ya Allah, saya bukan rahmatmu, rahmatmu. Tapi kenapa saya dimasukkan ke neraka? Jadi kita harus berbarengi. Ada sifat Allah rahmat, dan itu sifat yang sempurna kasih sayang Allah. Walaupun dia sempurna, tapi orang kafir yang tidak berhak untuk masuk surganya Allah, dia tidak akan mendapatkan. Siapa yang menghalangi dia mendapatkan rahmat Allah? Bukan Allah, dia sendiri yang menghalanginya. Jadi jangan kita salahkan Allah, jangan kita salahkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu jangan dijadikan dia sesuatu yang mutlak, dan kita harus menjadikan rahmat Allah itu disinkronkan dengan sifat Allah yang lain. Allah punya sifat ghadab, marah. Allah punya kemurkaan untuk orang kafir. Jadi jangan semua nanti dijadikan rahmat-rahmat. Ini kenapa bukan rahmat? Ini kenapa bukan rahmat? Nah, jadi rahmat itu ada, harus disinkronkan. Allah punya banyak sifat, bukan cuma satu sifat rahmat. Tapi sifat Allah itu semuanya sifat kesempurnaan dan sifat yang mutlak, dan tidak ada kebaikan kecuali pada sifat Allah dan nama Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sering, pertanyaan itu sering kali dijadikan sebagai alasan. Kalau bahasa kami barangkali syubhat. Jadi syubhat nanti dijadikan ini rahmat Allah. Kenapa engkau menegur mereka yang berbuat salah? Bukankah ini perselisihan kita itu rahmat? Ini ada batasannya, ada ranah-ranahnya.
Bukan semua perselisihan kita itu rahmat. Yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, perselisihan umatku rahmat, itu hadisnya dhaif. Enggak ada hadis yang sahih kalau perselisihan. Perselisihan itu selalu jelek, bukan rahmat. Berselisih pasti jelek. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mikrofon. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana cara mengetahui pintu-pintu masuk setan itu ke dalam jiwa kita? Kemudian bagaimana pula cara menutup jalannya sehingga setan itu tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita? Terima kasih. Pertanyaan besar sekali. Kalau jawabannya barangkali kalau saya tidak mungkin. Syaitan itu perangkapnya lengkap dia. Sebelum diciptakan Adam, syaitan sudah mempersiapkan perangkapnya. Seluruh generasi para nabi sudah dia lalui. Cara manusia semuanya sudah terbaca. Langkah kita semua sudah terbaca. Maka perangkap syaitan itu besar. Kalau kita baca dalam pembahasan ini, kitab Imam Ibn Jauzi, beliau punya kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi, namanya Talbis Iblis, perangkap syaitan. Jadi setiap orang punya perangkap tersendiri. Perangkap untuk orang alim ada perangkapnya. Maka seringkali orang alim jatuh. Untuk orang kaya ada perangkapnya. Untuk orang zuhud ada perangkapnya. Ahli ibadah ada perangkapnya. Untuk orang awam, orang bodoh ada perangkapnya. Untuk semua orang ada perangkapnya. Para wali perangkapnya seperti ini. Pemimpin perangkapnya seperti ini. Itu semua diceritakan secara rinci oleh Imam Ibn Jauzi. Ini beruntungnya kita. Syaitan pengalamannya luar biasa, tapi Allah sudah menggariskan kepada kita perangkap-perangkap syaitan. Jadi kita tahu perangkapnya. Setiap itu ada perangkapnya. Tapi jalan solusi keluar dari perangkap. Ini yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. La tattabi' khutuwati syaitan. Dalam satu qiraat dengan disukunkan ta. La tattabi' khutuwati syaitan. Satunya lagi khutuwat. Satunya lagi khutuwat. Kalau khutuwat langkah syaitan, jangan ikuti langkahnya. Kalau khutuwat jangan ikuti strateginya. Jangan ikuti rancangannya. Dua-duanya tidak boleh kita ikuti. Langkah syaitan apa? Tadlil. Dia menyesatkan. Itu seluruh khutuwat syaitan, perangkap syaitan untuk semua hamba Allah. Tadlil. Dia sesatkan. Bagaimana disesatkan? Dijauhkan kita dari ilmu. Kalau anda sudah dijauhkan dari ilmu, artinya anda sudah masuk ke dalam perangkap syaitan yang pertama. Perangkap keduanya apa? Al-amani. Diberikan anda angan-angan. Masukkan ke hati anda, dibuat angan-angan. Anda dibuat berangan-angan. Berangan-angan dunia yang lebih dibandingkan apa yang anda bayangkan. Berangan-angan. Yang kemudian baru datang perintah. Bisikan-bisikan syaitan, perintah. Baru diperintahkan, lakukan ini, lakukan. Karena hati anda sudah dikuasai oleh syaitan. Ini semua 3 langkah ini harus anda hilangkan. Artinya apa jalannya, solusinya? Kalau idlal, itu artinya solusinya ilmu. Kita punya ilmu, jangan tersesat, itu solusinya. Kemudian kalau amani, angan-angan, solusinya tazkiyatun nafs. Kita sucikan hati kita, kita sucikan jiwa kita supaya kita tidak berangan-angan dan kita jadikan jiwa kita yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol jiwanya. Kalau ini sudah tidak terjadi, tidak mungkin syaitan masuk ke langkah ketiganya, memerintahkan. Karena perintah dari syaitan itu datang setelah idlal, disesatkan, dan setelah diberikan angan-angan. 2 ini sudah kita putuskan, insya Allah tidak ada jalan untuk syaitan kepada kita. Tidak ada jalan. Tapi kalau kita bicara tentang perangkap syaitan, setiap orang punya cara perangkap sendiri. Untuk anda, syaitan punya perangkapnya. Untuk saya punya perangkapnya. Untuk semua kita punya perangkapnya. Pasti antara kita pasti berbeda perangkapnya. Yang saleh, yang zahid, dia punya perangkapnya. Yang di jalan, yang tidak saleh, yang jahat, yang berbagai macam, dia juga punya perangkapnya. Semuanya punya perangkapnya. Yang intinya dari kita terus menuntut ilmu, kita terus menutup celah-celah perangkap dari syaitan. Ya, semua celah syaitan kita tutup, celah syaitan kita tutup. Insya Allah. Yang paling tidak punya kekuasaan syaitan illa ibadakal mukhlisin, kecuali hambamu yang ikhlas. Syaitan la'awiyannahum, aku sesatkan semuanya. Syaitan mengakui dengan sendirinya, kecuali hambamu yang ikhlas. Aku tidak punya kekuatan. Syaitan tidak punya kekuatan. Inna kaida syaitan dhaif. Sesungguhnya bisikan syaitan, hasutan syaitan, tipu daya syaitan itu lemah.
Jadi kalau kita tertipu oleh syaitan, iman kita jauh-jauh lebih lemah. Perangkap syaitan lemah. Kalau kita tertipu dengan syaitan, di mana letaknya iman kita? Sangat-sangat lemah. Jangan kita takuti syaitan. Kita berjalan di jalan, harus kita pastikan kita masih di jalan. Ini kenapa kita menghadiri majelis ilmu jamaah. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Dan semenjak kita keluar dari rumah kita fisabilillah, itu sudah di jalan Allah. Anda wafat di jalan, Anda syahid. Wafat di jalan, Anda syahid. Kenapa kita enggan menghadiri majelis ilmu? Belum lagi fadilah-fadilah yang Allah berikan untuk mereka yang menghadiri majelis ilmu. Coba kita introspeksi sekali, muhasabah. Saya selalu ketika menghadiri majelis ilmu, saya selalu merasakan menghadiri majelis ilmu itu lebih tenang dibandingkan ketika saya berada di luar. Ketika saya kembali ke rumah, saya merasa ada sedikit ketenangan dibandingkan saya menghabiskan waktu di warung kopi. Ketika saya keluar dari rumah, pulang ke rumah, barangkali terjadi perselisihan, terjadi ini, terjadi itu. Tapi kalau kita duduk di sini, ada tidak perselisihan di antara kita? Yang ada justru kita tersenyum, kita ikhlas, kita bertambah kekhusyukan, kita bertambah ini, bertambah itu. Ini efek yang nyata sekali jemaah. Jadi seperti disebutkan tadi di awal mukadimah, saya mengatakan jalan menuju Allah itu panjang. Kita berada di atas jalan Allah itu bagaikan kura-kura. Yang penting itu bukan kapan sampai ke ujung jalannya. Yang paling penting itu kita masih tetap di atas jalannya. Jadi tetap. Dari pembahasan Ustaz tadi, kira-kira kita harus betul ya. Ada nggak dibahas mengenai tingkatan tawakal? Seumpama disebutkan tawakal tingkat pertama, tawakal tingkat kedua, tawakal tingkat ketiga. Umpamanya begitu. Sebab dari yang kita dapatkan penjelasan Ustaz, ada tadi bahasanya sebenar-benar tawakal atau tadita. Ada mungkin di bawahnya ada level kedua, benar tawakal. Dan ada tawakal yang salah. Ya, ada Ada tawakal yang batil. Orang buat maksiat bertawakal kepada Allah, dia bertawakal tapi batil. Manusia ini 4 karakteristik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu inabah, iyyaka nasta'in itu tawakal. Engkau yang kami sembah itu inabah, kita kembalikan semuanya sembahan kita kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan engkau yang kami minta pertolongan, itu tawakal. Manusia itu 4 karakteristik. Ada yang menyembah Allah dan ada yang beristi'anah, bertawakal kepada Allah. Ini paling sempurna. Ada yang bertawakal kepada Allah tapi tidak menyembah Allah. Itu orang kafir juga bertawakal kepada Allah. Orang fajir mau buat maksiat, pasti dia juga menyadari kalau maksiat ini tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Artinya dia bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak menyembah Allah. Ada yang tidak menyembah Allah, tidak bertawakal kepada Allah. Ini lebih buruk. Jadi tingkatannya 4. Kalau kita bertanya tingkatan tawakal yang sahih, tawakal yang benar, yang anjuran Rasul, yang perintah Quran, perintah hadis, itu tentunya tawakal yang paling tinggi fi haqqil khalq, fi haqqi Allah al-Khaliq. Bertawakal ketika kita beribadah kepada Allah, itu paling tinggi nilainya. Bertawakal ketika saya beribadah kepada Allah, saya bertawakal. Saya keluar ke sini, saya niatkan ini ibadah saya kepada Allah. Saya mendakwahi, saya menganjurkan nasihat, memberikan pelajaran, ini ibadah saya kepada Allah. Tidak tertutup kemungkinan saya akan ditunggu, dan ini pernah beberapa kali saya ditunggu oleh intel di jalan. Pernah beberapa kali orang menghasut, pernah beberapa kali orang membenci. Saya berkembalikan semuanya kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Ini paling tinggi. Ibadah yang qasirah, yang sifatnya ibadah untuk saya sendiri, bukan orang lain. Saya sholat, saya harus mengembalikan isti'anah kepada Allah. Ini terjadi karena Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Itu tingkatnya kedua. Ini berkaitan dengan haknya Allah, ada 2 tingkat. Selanjutnya yang ketiga bertingkatan dengan haknya hamba, haknya kita. Saya mencari rezeki, saya harus bertawakal. Itu tingkatan ketiga, itu bukan pertama. Jangan itu yang pertama. Seolah-olah tawakal ini berbicara tentang mencari rezeki. Bukan. Tawakal ini tingkatan paling tingginya berbicara tentang ketika saya beribadah. Ketika saya beribadah. Khususnya ibadah yang sifatnya itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau ibadah sifatnya untuk Anda sendiri, itu tingkatan kedua. Kemudian tingkatan selanjutnya hak hamba Allah. Itu tingkatan ketiga.
Anda punya anak, Anda punya istri, Anda punya ini, Anda punya keluarga, punya family, punya tanggung jawab. Anda harus mencari rezeki. Bagus sabab, pergi ambil sebabnya, tawakal kepada Allah. Itu tingkatan ketiga. Tidak ada cerita kita tidak mencari rezeki, tidak, ini semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ini tidak ada. Itu tingkatan ketiga. Tingkatan keempatnya, Anda bertawakal untuk kemaslahatan diri Anda sendiri. Jadi Anda punya kebutuhan, Anda mencari rezeki untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk tanggung jawab, dan Anda bertawakal. Ini derajatnya keempat. Jadi yang paling harus kita tekankan yang pertama tadi, Pak. Beribadah pun kita harus tawakal. Kalau tidak sempurna pemaknaan terhadap firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau, hanya Engkau. Maka tidak dikatakan di sini na'buduka, kami sembah kamu, bukan. Hanya Engkau yang kami sembah, didahulukan hanya Engkau. Khusus tauhid. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau, artinya tidak ada yang lainnya. Kalau kita mengatakan kami menyembah Engkau, bisa jadi kami menyembah Engkau dan lainnya. Tapi ketika kita mengatakan hanya Engkau, artinya hanya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkau yang kami minta pertolongan. Artinya semua perkara kami kita kembalikan kepada Allah. Ini inabah dengan tawakal. Tawakal itu setengah agama, inabah itu setengah agama. Baru sempurna satu agama kita ketika muncul ibadah hanya khusus kepada Allah, inabah, dan muncul semuanya kita kaitkan dengan Allah, tawakal. Kalau ini dua sudah muncul, insya Allah agama kita sudah sempurna.